Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Fitriawati. Ibu mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10, 11, dan 12. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan submateri mengelola informasi dalam ceramah. Tujuannya untuk memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca, kemudian menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat tayangan materi berikut. Bahasa Indonesia kelas 11 bab 3 mengelola informasi dalam ceramah. A. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. 2. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Di lingkungan masyarakat ataupun sekolah, seringkali kita mendapatkan ceramah. Nah, dari hal itu, kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Pengertian ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan atau narasumber adalah orang-orang yang menguasai bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Media ceramah bisa langsung atau tatap muka, lewat televisi, radio, dan sarana komunikasi lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktek beribadah dan ajakan-ajakan yang memperkuat keimanan. Informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Informasi berdasarkan fungsinya, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3. A. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tentang pergantian kurikulum pembelajaran. Nah, apalagi musim COVID sekarang ini, kita menggunakan media pembelajaran secara online. Kemudian B, informasi edukatif, misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. C, informasi yang hanya menyenangkan pembaca, seperti fiksional atau khayalan, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. 2. Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajiannya, seperti bentuk tulisan, kartun, foto, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal dengan berita, artikel, karangan khas atau fitur, resensi, kolom, dan karya fiksi. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Misalnya, informasi daerah, nasional, ataupun mancanegara. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan seperti pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. 5. Informasi berdasarkan bidang kepentingan dibedakan menjadi 4 jenis. A. Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. B. Informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. C. Informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. D. Informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu, misalnya lowongan pekerjaan. B. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya bagi pembaca atau pendengar.
Suatu informasi dianggap penting apabila informasi tersebut bersifat umum yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat. 1. Kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung atau konjungsi sehingga sampai-sampai maka. 2. Kalimat majemuk hubungan cara, ditandai oleh konjungsi dengan. 3. Kalimat majemuk hubungan sangkalan atau sanggahan, ya, ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. 4. Kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal sedangkan. 5. Kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. 6. Kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh konjungsi bahwa yaitu. 7. Kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. C. Menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dalam isi dan struktur teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu seperti pembukaan atau pendahuluan yang biasanya disebut tesis, kemudian isi yang berisi rangkaian argumen dan penutup yang berisi penegasan ulang. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh, hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Ini nomor 2-nya ya. Misalnya, etika berbahasa sarkastis. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika kita melakukan sesuatu, misalkan di sini, maka akibatnya apa? Titik-titiknya ya. Nah, karena dengan demikian, oleh karena itu, pada akhirnya, sebaliknya, namun berbeda halnya. Nah, di sini. Kemudian 4, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, berpendapat, berasumsi. 5. Menggunakan kata-kata persuasif, ajakan tadi ya, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, seyogianya. Nah, D. Mengonstruksi ceramah. Langkah-langkah penyusunan teks ceramah. 1. Menentukan topik. Bisa dari pengalaman pribadi, masalah keagamaan, peristiwa publik, dan lain sebagainya. 2. Merumuskan tujuan. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu A. Tujuan umum, seperti memberitahukan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. B. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Nah, misalkan ditujukan kepada siapa ceramah tersebut, ya. Nah, hal ini bisa bersifat pribadi. Kemudian 3, menyusun kerangka ceramah. Nah, ciri-ciri kerangka ceramah yang baik adalah sebagai berikut. A. Meliputi 3 bagian pokok. Nah, pengantar, isi, penutup. Kemudian B. Maksud dari ceramah diungkap dengan jelas. C. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Ini tidak boleh lebih ya, supaya terfokus ceramah itu tujuannya materinya yang mana. Kemudian D. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logika atau sistematis berurutan. Langkah keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan mengelola informasi dalam ceramah ya. Selesai. Ya, setelah kalian melihat tayangan materi tadi, Ibu harapkan kalian mampu memahami dan bisa mengelola informasi dalam ceramah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.